Terus cara buatnya itu ada dua ya teman-teman, ada de novo, salvage, serta teman-teman akan belajar katabolismenya, bagaimana degradasi purin dan pirimidin itu. Nah selain itu teman-teman juga akan belajar gangguan metabolisme purin dan pirimidin. Nah ini buku yang teman-teman harus baca gitu ya untuk memahami metabolisme purin dan pirimidin. Ada Harper, ada Mark, sama Lehner. Oke, kayaknya tadi udah banyak yang pintar-pintar. Aku mau ke sana deh. Purin sama pirimidin, bedanya apa? Udah ada di depan. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA dan RNA dan koenzim. Apalagi selain cincinnya beda. Ya benar. Jadi kalau pirimidin ini kita bentuknya dari glutamin ya teman-teman, aspartat dan CO2. Apa tuh? Kalau pirimidin, kalau purin kita bentuknya dari asam amino aspartat, glisin, formil FH4 atau asam folat, glutamin, ya sama si asam folat. Jadi purin dan pirimidin ini komponen utama DNA, RNA dan koenzim. Ada NAD, NADP, ATP dan UDPG. Jadi dia non esensial secara dietetik. Artinya manusia ini bisa mensintesis nukleotida secara de novo dari senyawa intermediat alveolik walaupun kita tidak mengkonsumsi asam nukleat. Nah, ini kegedean nih, ada yang bisa kecilin nggak sih? Ada yang bisa? Jadi apa sih? Oke. Bahasanya apa aja nih kalau purin dan pirimidin? Ada yang tahu nggak? Ini yang lihat HP. Jangan atas SMA atau pas lagi FM1 untuk dogma sentral. Oke, temennya yang lain nih. Oke, ada yang tahu nggak purin apa, pirimidin apa? Masa dikasih duit lagi sih? Ayo, ayo apa mas? Kalau purin itu ada di kan, pirimidin itu dimin dan sitosin. Kurasi dulu. Iya, yang pintar jangan malu-malu ya teman-teman. Betul banget ya. Kalau purin itu ada adenin dan guanin. Kalau pirimidin itu ada sitosin, timin dan urasil. Gini bentuknya. Kalau purin itu dia selalu cincinnya 2. Kalau pirimidin cincinnya 1. Kita biasanya singkat. Kalau adenin kita namain A, guanin G, sitosin C. Nah kalau bentuk nukleosidanya, adenin itu adenosin, nukleotida itu adenosin monofosfat. Kalau dia sudah ditambah fosfat ya, bedanya nukleotida sama nukleosida, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Aku mau belakang. Apa bedanya nukleotida sama nukleosida? Kayaknya tadi ada yang tahu ada ini. Nukleotida sama nukleosida, apa bedanya mas? Nukleotida itu hubungan fosfat, gugus fosfat, terus gula sama basa nitrogen. Nukleosida itu nggak ada
Gak ada gugus fosfatnya. Ada gugus fosfatnya ya teman-teman kalau sudah. Wah, udah tersebar PPT-nya nih. Oke, ini yang bahasa urasil sama piminnya. Terus, itu apa lagi? Nah, asam nukleat itu adalah polimer nukleotida. Jadi nukleotidanya panjang. Mereka dihubungkan dengan ikatan fosfodiester. Ya, ada ikatan fosfodiester ya. Ikatan fosfodiester. Ikatannya apa? Tidak ada di sini. Ikatan apa fosfodiesternya? Dari berapa ke berapa? Lima ke 3 ya, dari 5 ke 3 teman-teman ya. Dan kita hitung kalau yang kelima. Ikatan pertamanya dia akan mengikat basa nitrogen. Di sini adenin, di sini timin, di sini guanin, di sini sitosin. Nah, basa keduanya, karbon keduanya di sini dia akan identifikasi apakah dia riboksi atau deoksi. Dia akan mengikat H atau mengikat OH. Kalau dia mengikat H, berarti dia nanti namanya apa? Kalau nggak ada O-nya, deoksi ya teman-teman ya. Kalau nanti di sini nggak ada O-nya, namanya deoksi. Atau DNA. Kalau H doang, ya deoksi. Kalau OH berarti RNA, ada ribonukleotida. Nah, ini ikatan ketiganya dia akan mengikat fosfat dengan ikatan C yang bawah sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini udah dibahas tadi ya. Nukleotida itu ada 3 komponen. Jadi ada fosfat, gula ribosa, sama purin, basa purin atau pirimidin. Ribonukleotida itu karbon nomor 2 atau OH, ada 2 golongan di sini. Karbon pertama dia akan berikatan dengan basa purin atau pirimidin. Sedangkan pada karbon nomor 2 dia nanti akan membentuk ribonukleotida. Kalau dia ada berikatan dengan OH, dia akan membentuk ribonukleotida. Kalau O-nya hilang, dia jadi deoksiribonukleotida. Nah, adapun fosfat ini dia nanti akan membentuk namanya jadi beda-beda gitu. Misalkan kalau fosfatnya 1 berarti dia namanya monofosfat. Monofosfat gitu ya. Kalau fosfatnya 2 jadi difosfat. Fosfatnya 3 jadi apa teman-teman? Pintar. Nah, ini misalkan namanya adenosin monofosfat. Berarti basa nitrogennya adenin. Fosfatnya cuma 1 gitu ya. Nah, ini secara nomenklatur ya, nomenklatur namanya. Tadi sudah ada nukleotida itu beda dengan nukleosida. Karena nukleosida ini dia nggak punya gugus fosfat. Yang benar yang belakang. Jadi kita sering nulis nukleosida itu sebagai nukleosida monofosfat, nukleosida difosfat, nukleosida trifosfat, tergantung jumlah fosfat yang dimiliki. Deoksiribonukleotida ditulis dengan tambahan D menunjukkan adanya gugus hidroksil di atom C nomor 2. Nah, ini udah jelas ya, deoksi sitilat 5 monofosfat. DCMP. Deoksid RNA bentuknya. Yang ini RNA karena ada yang kebalik ini. Oh ya benar, karena ada O. Oke, ada yang tahu ya? Ya Allah. Ada yang tahu fungsi purin pirimidin? Fungsi purin dan pirimidin untuk sintesis protein, sintesis asam nukleat, kaskade ribonukleotarik hingga jalur transduksi sinyal sebagai reagen transfer gugus. Contohnya ATP penalur energi bebas, CAMP sebagai second messenger, adenosine 3 fosfat, fosfat sebagai monosulfat untuk proteoglikan sulfat, GTP sebagai regulator alosteric dan sumber energi sintesis protein, CAG terhadap glukosa saat reaksi oligos. Dari
Dari gambar ini namanya ATP, adenosin trifosfat. Ada yang bisa ngejelasin gambar ini nggak? Kayak mau nanti dapat salad. Ada yang mau nggak? Ada yang mau ke depan? Just ini easy peasy daripada kalian ngejelasin reaksi yang bawah. No. Oke. Ini contoh ATP doang. Ada yang bisa? Mau nggak? Kalau mau buat Dr. Ratna. Mau? Jadi kalau ADP ini dia bentuknya kan fosfatnya cuma 2 ya, ini fosfat ya teman-teman. Ketika ADP itu adenosin difosfatnya ini hanya berikatan oleh 2 fosfat, dia akan mencari fosfat yang bebas. Dicari terus diikat sehingga membentuk ATP atau adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat ini bentuk simpanan energi. Jadi ketika sel kita lagi butuh energi, fosfatnya akan dilepas sama dia. Jadi fosfatnya ini akan membantu reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita. Jadi ntar ini jadi energi. Setelah ATP melepaskan fosfat, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini adalah sumber-sumber makanan yang memiliki kadar urin gitu ya. Ada apa aja? Ada nasi semuanya ya kayaknya. Nasi, terusnya roti, terus ada apa sih nih? Udon ya. Terus ada daging. Itu ya teman-teman ya. Semuanya mengandung urin. Nah, gimana nih cara tubuh kita untuk memecah urin dan menyerap urin itu? Oke. Nah, asam nukleat dari makanan, pencernaan atau absorpsi. Asam nukleat dan nukleotida dari makanan ini akan diurai jadi mononukleotida. Mononukleotida itu berarti 1 ya nukleotida. Di saluran pencernaan untuk diserap dan diubah jadi basa purin dan pirimidin. Metabolisme basa purin itu nanti basa purinnya akan dioksidasi jadi asam urat. Kemudian bisa diserap atau diekskresikan lewat urin ya teman-teman ya. Sintesis asam nukleat endogen atau dari dalam tubuh itu terjadi jika asupan purin dan pirimidin dari makanan itu rendah atau nggak ada, sehingga tubuh tetap dapat membentuk asam nukleat jaringan dari senyawa yang tersedia. Jadi teman-teman, kalau purin dan pirimidin ini ada 2 jalur pembuatan ya. Jalur pertama jalur de novo, dia buat 1 persatu karbonnya dibuat cincin. Satu lagi jalur salvage pathway, jadi sudah pakai barang yang ada dalam tubuh, terus tinggal ditambahin sedikit renovasi gitu ya. Nah, umumnya anak asam nukleat yang bersumber dari makanan akan diubah jadi asam urat. Berarti basa purin dan pirimidin dalam makanan tidak bertindak sebagai prekursor langsung dari jaringan asam nukleat dari jaringan maksudnya gitu ya. Nah, ini yang dari makanan. Asam nukleat ini akan diproses oleh enzim proteolitik yang ada di usus, dipecah-pecah. Kemudian akan diproses lagi di getah pankreas dengan menggunakan nuklease atau DNase dan RNase. Setelah itu di usus akan diolah menjadi mononukleotida dengan bantuan enzim polinukleotidase. Setelah itu masih di usus, mononukleotida ini akan diubah menjadi nukleosida. Jadi fosfatnya hilang oleh enzim nukleotidase dan fosfatase. Nah, nukleosida ini kan masih ada gulanya dihilangin jadi basa purin dan pirimidin oleh enzim fosforilase. Nah, basa purin dan pirimidin ini contohnya aja purin ya. Purin ini guanin, akan basa purin jadi guanin, satu lagi jadi adenosin. Guanin akan berubah jadi santin, adenosin jadi inosin, terus keduanya jadi asam urat dan diabsorb di usus. Kemudian kelebihannya akan dikeluarin sebagai asam urat di urin.
Nanti kita akan bahas secara detail ya teman-teman. Nah, tapi ini ada nih skandal bahwa genetic modified foods itu biasanya ada beberapa komunitas yang jangan makan GMO gitu. Jadi menurut teman-teman gimana nih, GMO itu sebenarnya boleh gak sih? Jadi ada makanan-makanan yang sudah di rekayasa gennya. Jadi menurut teman-teman kalau dari skema ini itu gimana? Apakah gen dari kedelai atau pepaya atau jagung ini akan mempengaruhi gen kita? Dan bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Ayo dong. Apakah makanan GMO bisa mempengaruhi gen kita ketika kita makan? Jelasin gimana makanan dicerna dalam tubuh bisa urin-urinnya udah di otak-atik nih masuk ke dalam tubuh dan tubuhnya jadi gimana sequence dasar protein jantungnya apakah dipecah di dalam tubuh kita atau Udah paham? Oke, ada yang paham? Bisa? Oke, good. Ya, enggak. Pintar ya, jawabannya enggak akan mempengaruhi genetik kita sebagai manusia. Karena makanan apapun ini akan dipecah menjadi guanin sama adenosin. Terus sama tubuh kita nanti dipakai lagi guanin adenosinnya ini. Guanin adenosinnya ini untuk regulasi protein ataupun enzim atau apalah. Nanti metabolisme lain. Oke. Nah, kita akan masuk ke purin. Biosintesis nukleotida purin. Jadi, sintesis nukleotida purin ini ada 3 cara ya. Yang pertama dari zat amfibonik atau de novo. Terus yang kedua dari salvage pathway. Untuk salvage pathway atau jalur penyelamatan itu ada fosforibosilasi purin, jadi nukleotida purin, dan fosforilasi nukleosida purin jadi nukleotida purin. Apa aja sih yang diperluin dari biosintesis purin? Ini secara singkat ya teman-teman, secara singkat biosintesis purin itu begini. Jadi kalau kita mau buat purin di dalam tubuh kita, dalam bentuk DNA, kita butuh ribosa 5-fosfat sama ATP. Terus kita butuh asam aminonya, glutamin. Ini purin bukan sih? Glisin, asam folat, glutamin, aspartam. Gitu ya. Asam aminonya nanti akan berfungsi sebagai apa? Dia akan mendonor karbon dan N. Untuk yang CO2, dia juga butuh CO2 di sini. Dia akan donor, sedangkan asam folat akan donor metil gitu. Ini secara ringkasnya seperti ini, tapi kita akan bahas lebih dalam. Yang penting dari sintesis purin baik de novo ataupun salvage itu adalah pembentukan 5-fosforibosil 1-pirofosfat atau PRPP. Nah, gimana caranya? Jadi kita butuh ATP atau energi
lagi, nanti fosfatnya akan berikatan di sini. 2 fosfat. ATP kan berapa fosfat teman-teman? 3. Diambil 2 di sini. Kemudian dia akan berikatan dengan ribosa 5 fosfat dan menghasilkan AMP di sini. Dan ini produk yang penting dari purin, membentuk PRPP 5 fosfo alfa delta ribosil 1 virofosfat. Gitu ya. Bisa ya. Oke. Nah, ini reaksi panjangnya. Jadi secara kimiawi dalam tubuh kita, purin de novo itu ada 11 tahapan. Ada 11 tahapan dan membutuhkan ada berapa energi yang dibutuhkan? Ada di depan, aku juga punya slide. 4 ATP di mana aja? Coba sini maju ke depan. Maju. 4 ATP di mana aja teman-teman? Ini panjang reaksinya 11. Ada 4 ATP. Coba dilihat di mana aja ATP-nya. 1 di reaksi pertama. Terus di reaksi keberapa lagi? Ya benar, reaksi kelima. Habis reaksi kelima, reaksi keberapa lagi? Ya reaksi keenam. Sama terakhir di reaksi berapa? 15 itu ya. Oke. Ya silakan dulu Mbak. Jangan ngobrol ya. Kalau ngobrol saya datangin. Oke. Jadi sebenarnya sintesis purin de novo itu sampai membentuk produk antaranya. Jadi produknya belum bahasanya. Bahasa purin apa? Panjang lebar nih. Bahasa purin apa? Adenin sama guanin. Nah, bahasa purin kan adenin sama guanin. 11 reaksi itu baru sampai inosin monofosfat, baru sampai IMP teman-teman. Jadi untuk membentuk adenin dan guanin itu masih ada reaksi tambahan ya. Nah, prekursornya apa? Prekursornya itu tadi ada PRPP yang paling penting, ada glutamin, mana glutamin? Glutamin, glisin, aspartat, di sini aspartat, fumarat, karbon dioksida sama asam folat di sini. Enzimnya banyak, jadi teman-teman kayaknya nggak usah hafal, tapi nice to know aja. Apa aja yang penting, kayak berapa reaksi tahapannya, ATP-nya berapa, prekursornya apa aja, terusnya enzimnya kalau bisa dihafal boleh, gitu ya. Terusnya sama produknya, produk antaranya apa gitu ya teman-teman. Kalau ngapalin jadinya kayaknya nggak usah. Terus apalagi yang penting dari sini? Ini aku jelasin deh. Jadi alfa dari ribosa 5 fosfat ini akan berikatan dengan ATP dengan bantuan PRPP sintase, sehingga ini akan berikat dengan bantuan akan berikatan dengan glutamin dengan bantuan PRPP glutamil amilo transferase, ini enzimnya, sehingga dia akan membentuk reaksi 3 nih, 5 fosfo beta deribosil amin. Nah, ini dia akan berikatan lagi dengan glisin. Glisin ini dia butuh ATP. Nah, setelah itu dia akan membentuk glisin amid ribosil 5 fosfat. Glisin amid ribosil 5 fosfat dia akan berikatan dengan metil H4 folat atau asam folat dengan bantuan formil transferase enzimnya membentuk formil glisin amid ribosil 5 fosfat. Ini kita bantu dengan tambahan, kita ikatin lagi dengan glisin dan ATP dan dibantu lagi dengan sintetase, akan
akan bentuk lagi karbon tambahan di sini. Formyl glisin amin. Formyl glisin amin ini kita ilangin H-nya jadi kayak gini dengan bantuan ATP dan enzim sintetase sehingga membentuk amino imidazol ribosil 5-fosfat. Setelah itu ada CO2 yang akan masuk di sini dan akan berikatan di sini dia. Sehingga membentuk amino imidazol karboksilat ribosil 5-fosfat. Kemudian asam aspartat, kita butuh asam aspartat datang dan dia berikatan di sini nanti. Sehingga dia akan bentuk amino imidazol suksinil karboksilat ribosil 5-fosfat. Setelah itu dia akan bentuk amino imidazol karboksilat ribosil 5-fosfat melalui ikatan ini dengan marat dibantu dengan adenyl suksinat. Dari sini kita akan bentuk formimidoi adalah panjang gak usah dihafal dengan bantuan enzim formyl transferase dan asam folat. Nah, dari sini kita akan bentuk IMP ini yang penting ya, jadi teman-teman harus tahu apa prekursor awal, produknya, enzimnya pakai IMP, siklohidrolase. Nah, ini dari IMP-nya itu, IMP-nya ini kita kan harus bentuk dalam bentuk adenin sama guanin ya. AMP-nya ini akan kita tambah ini dari DTP dengan bantuan enzim adenyl suksinat sintase sehingga membentuk AMPS. Kemudian kita keluarin gugus ini dengan tambahan adenyl suksinase sehingga membentuk AMP. Dari AMP ini kita akan membentuk RNA dengan cara penambahan ATP. Ditransfer tadi fosfatnya 1 dari AMP ke ADP, ADP juga gitu, ADP ke ATP, ditransfer fosfat 1 dari ATP, kemudian dia bisa jadi RNA nanti. Nah, kalau jadi DNA gimana? Kalau jadi DNA, dia ada tambahan perlu bantuan enzim RR. Apa tuh enzim RR? Ada yang tahu nggak? Enzimnya namanya ribonukleotida reduktase. Enzim ini dia akan membantu perubahan ribonukleotida difosfat menjadi deoksiribonukleotida difosfat. Dihilangin oksigennya. Gitu ya teman-teman. Jadi dari ADP jadi BADP, deoksi ADP. Dari GDP jadi DGDP, deoksi GDP. Tapi enzim ini tuh unik. Enzim ini unik karena dia butuh bantuan tioreduksin tereduksi. Nah, dari mana nih tioreduksin tereduksi? Ini tuh diambil dari pecahan NADPH plus H plus yang dibantu oleh tioreduksin reduktase. Sehingga tioreduksin ini akan teroksidasi. Gitu ya. Nah, kita udah masuk ke reaksi penyelamatan purin, salvage reaction. Jadi kalau tubuh kita nggak ada makanan purin, kita bisa bikin sendiri teman-teman. Dari basa bebas adenin, hiposxantin sama guanin dengan bantuan enzim APRT dan HGPRT. Nah, enzim ini enzim apa? Enzim ini adalah enzim yang akan membantu merubah bebas adenin menjadi AMP nukleotida dan menjadi nukleosida adenosin. Selain itu, AGPRT atau hipoxantin akan diubah menjadi MP dengan bantuan PRPP lagi ya, jadi harus ingat PRPP. Nah, adenosin ini satu-satunya nukleosida purin yang bisa langsung difosforilasi jadi AMP dan sini pakai adenosin kinase. Kalau yang lain nggak bisa ya, nggak ada. Kalau yang lain bikin bahasa bebas dulu, gitu ya teman-teman. Nah, ini fosforilasi purin nukleosida oleh ATP. Adenosin bisa jadi AMP dan kita bahas berkali-kali pakai ATP yang akan dilepas fosfatnya, deoksiadenosin jadi deoksi
adenosine monofosfat sama pakai ATP fosfatnya lepas. 2-deguanosin jadi deoksiguanosin monofosfat, ATP-nya lepas. Seperti ini juga gitu, ATP-nya lepas, ATP jadi air. Oke? Nah, gimana nih kita kontrol? Kita perlu mengontrol biosintesis purin supaya tidak berlebihan. Kalau purin berlebihan emang jadi kenapa, Bu? Jadi kenapa ya kalau purin berlebihan? Baik, sebelumnya izin jawab saya dengan yang 87. Setahu saya kan tadi kalau misalnya terjadi sintesis purin yang berlebihan itu akan menghasilkan produk sampingan berupa penumpukan asam urat. Betul banget teman-teman. Karena purin yang berlebihan akan menjadi asam urat ya. Jadi kita perlu mengkontrol biosintesis purin. Gimana cara kontrolnya? Kita hambat PRPP sintetase. Sintetasenya kita hambat ini biar nggak jadi PRPP. PRPP tadi banyak ya fungsinya, dia kalau PRPP jadi nanti purinnya jadi ke bawah juga. Terus apalagi yang bisa dihambat yaitu PRPP glutamil amido transferase yang ini. Kita hambat enzim ini jadi nggak bisa nih kita bikin 5 fosforibosil 1 amil. Kita nggak bisa jadi bikin ini. Terus ada lagi yang bisa dihambat. Kita hambat reaksi perubahan produk. Misalkan kita udah terlanjur nih bikin IMP, kita udah terlanjur bikin IMP-nya, kita hambat aja produk ini IMP jadi biar tidak bisa menjadi ATP dan GTP dengan cara menghambat enzimnya adenyl suksinat sintetase dan IMP dehidrogenase. Karena IMP tadi ini merubah adenyl suksinat sintetase ini merubah IMP jadi adenyl suksinat, sedangkan ini jadi XMP. Jadi kita hambat aja ini supaya ATP dan GTP-nya jadi adenin sama guanin nggak jadi. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini katabolisme purin, tadi temannya udah pintar banget katabolisme purin. Jadi purin yang tadi bentuk GMP, guanin sama adenin ini kita degradasi. Banyak terjadi di hati. Enzimnya apa aja? Enzimnya ada adenosin deaminase di sini untuk membantu ngebuang gugus aminnya sama santin oksidase di sini. Santin oksidase. Jadi GMP ini akan dibuang fosfatnya jadi guanosin juga dibuang fosfatnya jadi guanin dan adenosin jadi hiposantin. Guanin dan hiposantin ini akan berubah menjadi santin dengan bantuan, kalau hiposantin bantuannya santin oksidase, guanin di deaminase jadi santin. Santinnya ini akan berubah menjadi asam urat, kemudian berubah keluar jadi karena kita ekspresikan di urin gitu ya. Nah ini tuh nanti deh pakai allopurinol. Kalau berlebihan kita bisa hambat dengan allopurinol. Nah hasil akhir katabolisme purin di manusia adalah asam urat. 99% asam urat manusia didapat dari substrat oleh nukleosida purin fosforilase. Komponen penting pada purin salvage pathway. Guanin dan hiposantin dapat diubah menjadi asam urat dengan bantuan guanos santin oksidase. Apa sih santin oksidase? Santin oksidase itu adalah enzim yang sangat aktif di hati, usus halus dan ginjal, menghambat pembentukan asam urat dan memegang peran penting di saat keadaan hiperurikemia dan global ini ya tadi. Santin oksidase di sini. Jadi dia menghambat pembentukan asam urat. Nah, ada beberapa obat-obatan atau beberapa senyawa yang senyawa sintetis yang bisa menghambat sintesis purin. Contohnya adalah folat antagonis atau methotrexat. Dia akan menghambat reaksi nomor 4 dan nomor 10. Reaksi yang ini dia. Karena folatnya dia antagonis. Kemudian dia biasa digunakan sebagai anti keganasan atau leukemia dan keganasan lainnya. Nah, kalau ada obat ini
dia akan menghambat dihidrofolat reduktase sehingga H4 folatnya tidak akan terbentuk di sini. Nih, jadi reaksi ini akan terhambat, nggak jadi ke bawah, nggak jadi purin. Gitu ya teman-teman. Nah, ada apa lagi? Ada obat-obat juga yang lain yang bisa menghambat sintesis purin, yaitu ada azacerin, dia akan menghambat reaksi 5, diazanoreleusin, dia akan menghambat reaksi 2, 6 mercaptopurin, dia akan menghambat reaksi 13 dan 14, asam micofenolat, dia akan menghambat reaksi ke-14, yang semuanya ini akan menghambat sintesis DNA dan RNA, serta menghambat pertumbuhan tumor, virus, bakteri, dan lain-lain. Oke, kita masuk ke pirimidin. Pirimidin ini adalah basa nitrogen yang dibentuk dari CO2, glutamin, N-nya dari glutamin, sama yang ini dari aspartat. Jadi prekursornya itu dari glutamin, CO2 dia butuh energi, sama ada aspartat di sini. Tentu dia butuh PRPP lagi ya. Nah, bedanya apa sama pirimidin? Bedanya apa sama purin? Kalau pirimidin ini dia senyawa antaranya adalah orotat. Kalau tadi kita IMP, kalau purin tadi IMP. Kalau pirimidin orotat, gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah membentuk orotat ini, pirimidin nanti akan diubah menjadi UMP dan UMP itu apa? Urasil, terus sitosin di sini, sama ini di sini. Itu ya, kita lihat yang lebih detailnya. Nah, untuk detailnya, jadi sintesis pirimidin de novo ini ada 12 reaksi. 6 reaksi pertama akan membentuk UMP di sini, urasil monofosfat, dan 6 reaksi lainnya akan membentuk UTP dan CTP sama TMP. Kalau tadi IMP, kalau di purin, kalau di pirimidin UMP gitu ya teman-teman ya. Prekursornya apa aja? Prekursornya itu kita butuh glutamin, CO2, aspartat, sitoplasmik. Ini harus ada yang di sitoplasmik. Karbamoil, fosfatase, sitoplasmik gitu ya teman-teman. Terus kita butuh asam folat lagi, derivat asam folat di sini nanti. Gitu. Nah, nukleotida pirimidin ini awal yang disintesis adalah orotodin monofosfat ini ya, orotodin monofosfat yang kemudian akan diubah menjadi UMP. UMP ini akan membantu perubahan atau pembentukan pirimidin lainnya, gitu ya. Kalau dari UMP tinggal tambahin ATP jadi UDP, UDP ditambahin ATP lagi jadi UTP. Terus UTP kita tambahin glutamin sama ATP jadi CTP sitosin ya teman-teman. Untuk bikin timin dari UDP kita bisa tambahin NADPH sama RR, enzim RR yang bisa menghilangkan oksigen, dia jadi deoksi uridin difosfat, kemudian DUMP dan jadi TMP. Ini salvage pathway pirimidin. Sebelum ke salvage pathway pirimidin, aku mau nanya dulu sama Mbak yang pakai jaket pink. Tadi produk antara dari pirimidin apa, purin apa? Ketika kita bersintesis purin, senyawa antaranya apa sebelum dia jadi adenin dan guanin, sama kita sintesis pirimidin, senyawa antaranya apa?
sebelum dia jadi urasil, sitosin, sama satu lagi apa? Bahasa pirimidin apa? Urasil, sitosin, satu lagi apa? Ayo. Timin, pintar. Udah ada iPad di depannya, kenapa nggak dipakai? Ayo apa jadi apa? Produk antara dalam sintesis purin dan pirimidin sebelum dia jadi basa nitrogen. Kalau nggak ngerti nanya, jangan malah ketawa-tawa, terus ngobrol sendiri. Jadi teman-teman ya, kalau purin tadi senyawa antarnya IMP, kalau pirimidin itu adalah ya pintar. Nah pintar nih, Mbak itu aku tahu tadi dia ketawa-tawa. Nah sekarang kita ke salvage pathway pirimidin. Jadi di salvage pathway pirimidin ini ada kenapa? Ada yang mau jelasin? Ada yang mau jelasin salvage pathway pirimidin? Enggak, oke. Jadi di salvage pathway pirimidin ini dia akan mengubah dua pirimidin ribonukleosida dalam bentuk uridin dan sitidin dan 2D ribonukleosida dalam bentuk timidin dan desitidin menjadi UMP, CMP, TMP, dan D-deoksy-CMP. Bantuannya apa teman-teman? Ada bantuan ATP, kita pakai butuh fosfat, sama enzim kinase. Enzim kinasenya apa? Enzim kinase UC kinase ini apa? Ada yang tahu nggak UC kinase itu maksudnya apa? Oke, izin jawab. Jadi UC kinase itu adalah uridin sitidin kinase. Oke, benar. Uridin sitidin kinase. Nah, kalau yang timidin kinase, timidin ini akan dibantu oleh timidin kinase dan desitidin kinase adalah dibantu desitidin kinase membentuk DCMP. Nah, desitidin kinase ini juga akan memfosforilasi D-guanosin, D-adenosin. Apa sih ini guanosin, adenosin? Kan harusnya di purin ya, ya nggak? Tapi dia juga bisa bantu ya. Nah ini katabolisme pirimidin. Katabolisme pirimidin itu terjadi di hati. Katabolisme pirimidin ini bisa larut dalam air. Jadi produknya bisa larut dalam air. Ada NH3, CO2, propionat, dan asam suksinat. Oke. Pembebasan CO2 dari C2 inti pirimidin merupakan jalur utama pada proses katabolisme urasil, sitosin, dan timin. Produknya adalah beta alanin dan beta isobutirat. Ini beta isobutirat sama aja ya, beta amino isobutirat. Nanti akan diekspresikan. Tapi di katabolisme atau degradasi pirimidin ini dia akan jarang menimbulkan kelainan metabolisme, gak seperti purin gitu ya teman-teman. Nah, ada regulasi sintesis pirimidin. Ini kita perlu regulasi tetap biar nggak kebanyakan. Kenapa perlu diregulasi? Ya tadi tidak kebanyakan. Gimana caranya? Caranya ada feedback inhibisi atau ada keterangan gambar ini yang artinya dia menghambat di beberapa titik. UTP produknya ini kalau sudah kebanyakan dia akan menghambat enzim CPS2.
Nah, produk akhir UTP akan memberikan umpan balik pada enzim ya, enzim CPS2 dan menghentikan produksi UTP yang berlebih. Jadi ini kalau udah kebanyakan, UTP yang kebanyakan, dia akan menghambat enzim ini supaya stop, kita nggak usah buat lagi gitu ya. Terus apalagi CTP juga bisa loh menghambat langkah awal pembentukan pirimidin dari CA ini. Ya, hambat ke sini. Stop, nggak usah buat lagi, udah kebanyakan gitu ya. Nah, ada lagi umpan balik positif atau feed forward activation. Itu pakai ATP dan PRPP di sini ya, ATP dan PRPP di sini nanti dia akan menghambat sini. ATP dan PRPP dari jalur purin bisa mengaktifkan kesintesis, oh iya, ini umpan balik positif. Bisa mengaktifkan sintesis pirimidin dan memastikan keseimbangan antara nukleotida purin dan pirimidin. Terus ada juga regulasi secara allosterik gitu, secara enzimatik. Ada enzim kunci CPS2 yang diregulasi secara allosterik oleh aktivatornya. Apa aktivatornya? ATP dan PRPP akan meningkatkan aktivitas si enzimnya, inhibitornya atau menurunkan aktivitas ada UTP sama CTP gitu ya teman-teman. Nah, ada senyawa-senyawa analog yang dapat menghambat sintesis pirimidin. Tadi senyawa analog, ada senyawa analog juga yang bisa menghambat sintesis purin. Apa namanya? Apa namanya yang bisa menghambat menghambat sintesis pirin? Sebelumnya. Izin menjawab, nama saya Fikri Rahmanto, mengenai studi 4. Tadi untuk menghambat sintesis purin itu ada pola kategoris atau metode reaksi. Ya, betul, benar. Benar ya, metode reaksi. Makasih ya Mas sudah memperhatikan dengan baik. Jadi sekarang kita ke pirimidin, ternyata sama juga senyawanya MTX ya. Reaksinya kan dari reaksi pirimidin itu ada 12. DOMP diubah menjadi TMP karena yang perlu folat di sini ya, ada folat. Ini reaksi ke-12. Di mana H4 folat karier akan diolah dioksidasi menjadi H2 folat. Supaya sintesisnya berlanjut, H2 folat harus direduksi menjadi H4 folat dikatalisis oleh H2 folat reduktase. Nah, antifolat akan menghambat pembentukan H4 folat dari H2 folat atau folat dengan menghambat enzim H2 folat reduktase. Nah, untuk MTS ini adalah merupakan analog folik acid yang akan dipergunakan sebagai antitumor. Jadi bekerja dengan cara menghambat H2 folat reduktase dan menyebabkan penurunan timidin dari sini dan purin dari nukleotida. Dipergunakan dalam pengobatan leukemia. Jadi MTX ini akan dikombinasikan dengan leukovorin dan akan mengurangi efek toksik dari pemakaian MTX itu sendiri dengan dosis tinggi, sehingga dapat meningkatkan efek penyembuhan dari pengobatan gitu ya. Nah, ini dari cara kerja MTX-nya. MTX ini dia akan menghambat pembentukan H2 folat dan H4 folat. Jadi dia tidak akan terbentuk H4 folatnya. Nah, kalau H4 folatnya nggak terbentuk ini, dia juga tidak akan membentuk ini purin ribonukleotida atau DUMP, dan DMP juga nggak akan terbentuk gitu ya teman-teman. Jadi ini analog asam folat akan berfungsi seperti itu. Nah, dalam metabolisme purin dan pirimidin. Dalam analog sintetik asam nukleat dalam kedokteran klinis, ada beberapa obat-obat yang bisa mengganggu atau menghambat mekanisme kerja enzim sintetis asam nukleat atau terintegrasi ke dalam DNA atau RNA, sehingga akan mengganggu pembentukan basa. Nah, aplikasi onkologinya ada analog purin dan pirimidin namanya 5-fluorouracil
dan 6 merkaptopurin, 6 thioguanin, sitaridin, azauridin, azacitidin, dan 8 azaguanin. Dia akan diserap ke dalam DNA sebelum DNA membelah sel. DNA membantu pembelahan sel untuk kemoterapi kanker. Selain itu juga ada pengobatan hiperurisemia dan gout dengan cara penambahan allopurinol ya, senyawanya allopurinol yang akan menghambat biosintesis purin, pembentukan purin melalui dan aktivitas santin oksidase. Jadi allopurinol ini dia akan menghambat santin oksidase di sini. Selain itu juga ada senyawa azathioprin yang akan dimetabolisme menjadi 6 merkaptopurin, digunakan dalam transplantasi organ untuk menekan reaksi penolakan imunologi. Gitu. Nah, biosintesis purin dan pirimidin ini diatur. Belajar cara mengaturnya gimana sehingga dapat fisiologis yang bervariasi. Penyakitnya ada apa aja nih kalau kita purin? Ada gout, ada Lesnihan syndrome, ada defisiensi adenosit sama deaminasi, ada defisiensi purin, nukleosida fosforilase, sama penyakit metabolisme pirimidin itu jarang, tapi ada namanya aciduria orota gitu ya. Nah, apa aja sih gangguan metabolisme purin? Yang pertama gout. Gout itu ada defisiensi PTP sintetase. Jadi enzim yang pertama untuk membuat PRPP itu defisiensi. Selain itu dia juga ada resistensi terhadap hambatan umpan balik yang menyebabkan produksi dan ekskresi berlebihan purin. Purinnya berlebih jadinya ya, defisiensi PRPP, purinnya berlebih gitu ya. Adanya kadar asam urat di darah yang melebihi batas kelarutannya akan menyebabkan kristalisasi natrium urat di jaringan lunak dan sendi sehingga menimbulkan reaksi inflamasi, artritis, gout. Nyeri ini disertai dengan benjolan Na urat, natrium urat disebut dengan tofus atau tofi. Sebagian besar kasus gout akan mencerminkan adanya gangguan pengaturan asam urat di ginjal. Dikasih apa? Dikasih allopurinol, kayak gitu. Dikasih allopurinol supaya asam uratnya tidak berlebihan. Allopurinol buat apa? Untuk menghambat santin oksidase di sini ya, sama menghambat biosintesis purin. Oke. Gangguan metabolisme purin lainnya yaitu Lesnihan syndrome. Penyebabnya karena kekurangan atau defisiensi enzim HGPRT, enzim kunci dalam sulfate pathway ini. Karena dia akan merubah, enzim ini akan merubah hipoxantin dan guanin menjadi inoksin dan guanacin. Nah, terusnya selain ada kekurangan HGPRT, pada sindrom ini juga ada kelainan genetik ya, genetik X-linked recessive gitu, teman-teman. Pada penyakit ini biasanya dia hiperurikemia lebih dari 7 mg, dan basa purinnya hipoxantin dan guanin ini nggak bisa didaur ulang, nggak bisa dipakai di salvage pathway sehingga menyebabkan over lagi-lagi reaksi reproduksi purin. Basa purin yang nggak kepakai ini akan terdegradasi menjadi asam urat berlebih dan dapat menyebabkan gout yang tadi ya, ini gout. Gangguan metabolisme purin lainnya adalah penyakit Van Berg, karena lagi-lagi produksi purinnya berlebih dan hiperurisemia. Adanya defisiensi. Selain itu, dia juga ada defisiensi glukosa 6-fosfatase yang terjadi secara sekunder akibat peningkatan produksi prekursor PRPP lagi di ring pulsa 5-fosfat. Asidosis laktat yang menyertainya, kadang-kadang ada asidosis laktatnya juga yang meningkatkan ambang ginjal untuk asam urat sehingga meningkatkan kadar urat dalam tubuh. Hipourikemia, ini hipourisemia itu meningkatnya ekskresi
hiposantin dan santin yang disebabkan karena defisiensi santin oksidase sehingga akan ini bisa disebabkan juga karena defek genetik atau kerusakan hati yang salah. Pasien ini defisiensi enzim ini akan mengalami santinuria dan lipiase santin. Nah, untuk gangguan metabolisme pirimidin itu biasanya terjadi karena defisiensi TMP, disebabkan defisiensi atau kelainan metabolisme asam folat. TMP asam folat. Selain itu ada juga asiduria asam orotat. Di sini ada dua tipe, yaitu defisiensi atau kekurangan orotat fosforilosil transferase. Di sini reaksi kelima atau orotidilat dekarboksilase. Di sini reaksi keenam. Kalau tipe 2 dia defisiensi orotidilat dekarboksilase. Nah, ini jarang terjadi, tapi kalau ada terjadi bisa diberikan obat pemberian uridin yang bisa memperbaiki orotat asiduria. Gitu. Nah, begitu aja sih. Oh, enggak lagi. Obat-obatan pencetus orotat asiduria itu ada allopurinol yang akan kompetitif dengan asam orotat dan azacitidine yang akan menghambat orotidilat dekarboksilase. Oke, terima kasih. Begitu Mbak Dr. Lana dan Mbak Bahan. Gak ada. Nah, kayaknya begitu aja kuliah kita. Tapi sebelumnya aku mau review nih, seperti janjiku tadi. Ada yang bisa ngasih kesimpulan? Saya kasih 50.000. Nah, bisa sebelum harus bisa dong. Oke. Kesimpulan secara general, jadi purin itu gimana cara bikinnya, ada berapa jalur, gimana kita katabolismenya, terus produknya apa aja, boleh dilihat kok katabolismenya, terus produknya apa aja, butuh apa aja atau prekursornya apa aja, ATP-nya berapa, gitu teman-teman. Itu harus dihafal, boleh dilihat karena slide saya udah ada sama teman-teman. Ya, siapa yang mau? Perlu ditunjuk enggak ya? Kalau saya mau 50.000 ya. Beneran mau 50.000 ya. Sini maju nggak mau situ. Dari awal. Sebelumnya selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih juga Ibu bikin atas pemaparannya. Di sini saya tadi izin menyampaikan kesimpulan singkat dari materi hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai metabolisme purin dan pirimidin. Nah, purin dan pirimidin itu sebenarnya diperlukan untuk apa? Nah, jawabannya itu diperlukan untuk nantinya disintesis menjadi asam nukleat. Asam nukleat itu yang nantinya menjadi materi genetik kita, yaitu DNA dan juga RNA. Kemudian tadi pas dari di awal purin itu nanti dia dipakai untuk mensintesis jadinya adenin dan juga adenin dan juga guanin. Kemudian untuk pirimidin itu nanti dia akan menjadi sinosin, urasil dan juga timin. Nah, kemudian di sini berdasarkan basisnya kalau tadi dia purin pirimidin itu di sini kan tadi dia terbagi data bahasanya kan ada adenin, guanin, cytosine, timin dan juga urasil. Nah, kalau timin itu hanya ada pada DNA, kemudian urasil hanya pada si RNA. Nah, untuk sumber dari purin dan pirimidin itu ada banyak. Kalau tadi yang disampaikan sama ibunya itu ada dari contohnya itu dari karbohidrat seperti nasi, jagung dan lain sebagainya. Nah, terus tadi sempat disinggung juga soal GMO atau genetic modified organism itu apakah berpengaruh terhadap sintesis protein kita? Jawabannya tidak, karena nanti akan ada si mekanisme sintesis purin dan pirimidin ini dalam tubuh kita.
Iya, katabolisme. Nah, kemudian untuk purin itu tadi untuk katabolisme itu juga jadi dua, ada yang katabolisme purin dan juga kata sintesisnya ya, jadi dua, ada pirimidin. Kalau untuk purin itu sebelumnya kalau untuk purin itu sendiri itu kan nanti dia dari nukleosida terus dia mengalami fosforilisase menjadi basa purin dan pirimidin. Nah kalau purin itu dia tadi dari guanin dan adenin, dia nanti kalau guanin menjadi xantin, terus kalau adenosin itu nanti ienosin dan hipoxantin jadi asam urat, kemudian nanti diabsorpsi usus dan ini tadi satu lagi itu namanya adalah sitidin maksudnya. Kemudian dia berfungsi untuk kalau yang ada di luar kalau untuk sintesisnya tadi di keluar sebenarnya. Iya. Ini langsungnya nggak apa-apa. Untuk sintesisnya itu ada sintesis purin dan juga sintesis pirimidin. Untuk sintesis purin itu dia terjadi melalui namanya sintesis purin de novo. Itu dia membutuhkan yang namanya PRPP yang merupakan zat antara dari si sintesis purin.